Aku masih ingat betul, 8 tahun lalu, saat seorang pria sederhana dengan pakaian seadanya melamarku. Waktu itu dia bukan siapa-siapa, hanya seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Wajahnya polos, tutur katanya lembut, dan ia selalu menunjukkan sikap perhatian yang membuatku luluh. Saat itu aku baru saja mewarisi perusahaan keluarga setelah ayahku wafat, dan dalam duka, aku merasa butuh seseorang yang mampu menenangkan hati. Aku memilihnya, bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena aku percaya pada ketulusan cintanya. Sayang, aku janji akan selalu melindungimu, meski aku tidak punya apa-apa. Ucapnya pada hari pernikahan kami, matanya berkaca-kaca saat menggenggam tanganku. Aku tersenyum waktu itu. Kata-kata sederhana darinya seakan menjadi penawar luka. Aku percaya, cinta sejati tidak diukur dari harta. Dan aku yakin, bersamanya aku bisa menemukan kebahagiaan yang tulus. Namun, siapa sangka 8 tahun kemudian, janji itu berubah menjadi luka paling dalam yang pernah kurasakan. Di tahun-tahun pertama pernikahan, aku berusaha menutup mata pada kenyataan bahwa akulah yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga. Aku membelikan rumah, mobil, pakaian, bahkan memberinya jabatan tinggi di perusahaanku. Alasanku sederhana, aku ingin ia merasa dihargai sebagai seorang suami, kepala keluarga. Aku ingin ia berdiri sejajar denganku, meski aku tahu dari segi materi, perbedaan kami bagaikan langit dan bumi. Aku masih ingat saat pertama kali memberinya mobil. Mobil hitam mengilap yang aku parkirkan di garasi rumah. Untukku? Serius ini? Tanyanya dengan mata berbinar. Tentu saja, ini hadiah. Aku ingin suamiku berangkat kerja dengan mobil yang pantas. Kau direktur, Mas? Jawabku sambil tersenyum bangga. Ia memelukku erat, berkali-kali mengucapkan terima kasih. Saat itu, aku merasa bahagia karena bisa membahagiakan suamiku. Aku bahkan tidak peduli ketika keluarga besarnya mulai menyanjungnya berlebihan seolah dialah yang sukses membangun semua ini. Aku biarkan saja, karena aku berpikir, biarlah, demi harga dirinya. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari perubahan yang mencolok pada dirinya. Mobil mewah, rumah megah, dan jabatan tinggi mulai mengubah sikapnya. Ia yang dulu sederhana dan penuh syukur, kini menjadi lelaki yang arogan. Awalnya aku hanya menganggapnya sebagai perubahan biasa. Setiap orang pasti akan berubah seiring bertambahnya waktu, bukan? Tapi lambat laun aku sadar, ia bukan lagi lelaki yang kukenal dulu. Ia mulai sering pulang malam dengan alasan rapat kerja. Saat aku mencoba bertanya, ia selalu menjawab dengan wajah lelah seolah-olah aku tidak mengerti betapa sibuknya dirinya. Padahal aku tahu, rapat perusahaan selalu dalam kendaliku. Aku direktur utama, dan semua jadwal rapat ada di tanganku. Jadi alasan itu jelas bohong. Yang membuatku semakin curiga adalah sikapnya terhadapku. Ia sering meremehkan pendapatku, bahkan di depan karyawan. Aku pikir kamu kurang paham masalah ini, biar aku saja yang putuskan, katanya suatu kali saat rapat, padahal jelas-jelas ideku lebih masuk akal. Karyawan menunduk, tak berani berkata apa-apa. Dan aku memilih diam, menahan rasa sakit di dada. Di rumah pun sama. Dulu ia selalu membantuku, menemaniku makan malam, atau sekadar mendengarkan ceritaku setelah hari panjang di kantor. Sekarang, ia lebih sering asyik dengan ponselnya. Senyumnya hanya muncul ketika ada notifikasi masuk. Aku sempat berpikir positif, mungkin ia sibuk, mungkin banyak urusan pekerjaan. Tapi instingku sebagai istri berkata lain. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kecurigaanku terbukti ketika suatu malam, aku sedang merapikan kamarnya. Ia memang punya kebiasaan tidur di ruang kerja kalau sedang kelelahan. Saat kubuka laptopnya, aku menemukan folder foto tersembunyi. Dan di dalamnya, ada gambar-gambar dirinya bersama seorang wanita. Foto-foto itu bukan sekadar foto biasa. Senyumannya berbeda, tatapannya penuh cinta, dan cara tangannya merangkul wanita itu, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan lagi. Dadaku serasa dihantam palu besar. Napasku sesak. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Tapi yang membuatku lebih hancur adalah saat aku menemukan sebuah pesan di ponselnya. Pesan dari wanita itu. Sayang, kapan kita bisa liburan bareng lagi?
Aku sudah tak sabar pamerin kamu ke teman-temanku. Mereka pasti iri punya cowok sekaya kamu. Sekaya kamu. Kata-kata itu menusuk jantungku. Jadi selama ini, wanita itu mengira suamiku lah yang kaya. Ia tidak tahu bahwa semua ini, rumah, mobil, perusahaan, jabatan, semuanya milikku. Dan suamiku dengan bangganya membiarkan dirinya dianggap sebagai orang kaya yang sukses. Aku duduk lemas di lantai kamar, menangis dalam diam. Apa salahku? Apa aku kurang baik padanya? Apa aku terlalu sibuk bekerja? Kenapa? Kenapa ia tega mengkhianatiku? Bisikku pada diriku sendiri. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat pesan tak terduga di WhatsApp. Nomor asing mengirimkan beberapa foto. Foto suamiku dan wanita itu berpose mesra di restoran mewah, di pantai, bahkan di dalam mobilku. Cantik, mungkin kamu perlu tahu, suamimu lebih bahagia bersamaku sekarang. Aku terhenyak. Ternyata wanita itu dengan sengaja mengirimkan foto-foto itu padaku. Kamu cantik sih, tapi kamu terlalu sibuk. Lelaki butuh perhatian. Tenang saja, aku akan jagain dia sekarang. Kamu bisa fokus sama pekerjaanmu. Aku menggertakkan gigi. Tanganku gemetar menahan amarah. Ingin sekali ku balas, ingin sekali ku telpon dan ku bentak wanita itu. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuatnya merasa menang. Sejak saat itu, aku memilih diam. Aku tidak pernah menunjukkan bahwa aku tahu semua kebusukan mereka. Aku tetap tersenyum di depan suamiku, tetap menyiapkan sarapan, tetap bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun, di dalam hatiku, aku sudah menyiapkan rencana. Jika mereka berpikir aku lemah, mereka salah besar. Aku hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk membuat mereka menelan ludah mereka sendiri. Setiap malam aku berbaring di ranjang sendirian, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Air mataku sering jatuh tanpa kusadari. Aku memang sakit, aku memang kecewa, tapi aku bukan perempuan bodoh yang akan pasrah. Aku teringat bagaimana dulu aku membangun perusahaan dari awal setelah ayahku tiada. Aku bekerja siang malam, bahkan sering jatuh sakit karena kelelahan. Tapi aku tidak pernah menyerah. Dan sekarang, setelah semua keringat dan air mataku melahirkan kesuksesan ini, seorang pria yang dulu tidak punya apa-apa justru berani mengkhianatiku. Tidak. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena ulah mereka. Aku harus kuat. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, saat waktu itu tiba, aku akan membuat mereka berdua merasakan rasa sakit yang berkali lipat dari apa yang kurasakan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar yang semakin menguatkan niatku. Seorang teman kantor dengan wajah kikuk mendekat padaku. Bu, maaf, saya tidak tahu apakah harus memberitahu ini atau tidak, katanya pelan. Ada apa? Tanyaku tenang, meski hatiku berdebar. Pak, suami ibu, saya dengar dia sedang menyiapkan pesta lamaran untuk seorang wanita. Katanya akan dibuat besar-besaran. Semua orang membicarakannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada perih di dadaku, tapi aku justru tersenyum. Baiklah, jawabku singkat. Dalam hati aku berkata, ternyata waktunya akan segera datang. Pesta itu akan menjadi panggung karma untuk mereka. Dan malam itu, saat menatap wajah suamiku yang pulas tertidur di sampingku, aku berbisik dalam hati. Tidur nyenyaklah, karena sebentar lagi, mimpi indahmu akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah kau lupakan. Hari itu aku duduk di ruang kerjaku. Di meja, berderet laporan keuangan, proposal bisnis, dan dokumen kontrak menunggu tanda tanganku. Aku biasanya bisa menyelesaikan semua itu dalam waktu singkat, tapi sejak beberapa minggu terakhir, pikiranku sering melayang. Mataku menatap lembaran-lembaran kertas, tapi hatiku terasa kosong. Bukan karena pekerjaanku terlalu berat. Aku sudah terbiasa dengan beban besar sejak bertahun-tahun lalu. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berat, beban di dalam dadaku. Setiap kali mengingat suamiku, setiap kali melihat wajahnya tersenyum sambil menatap layar ponselnya, aku tahu senyuman itu bukan untukku. Dan itu menyakitkan lebih dari apapun. Pesan yang membakar hati. Siang itu, ponselku bergetar. Nomor yang sudah tidak asing lagi muncul di layar. Nomor wanita itu, si pelakor. Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum akhirnya membuka pesannya.
Hai cantik. Aku cuma mau bilang, suamimu tadi malam tidur di pelukanku. Dia terlihat bahagia sekali. Kamu nggak perlu khawatir, aku jagain dia dengan baik kok. Aku terdiam. Mataku panas, tapi tanganku tetap tenang meletakkan ponsel di meja. Aku sudah terbiasa dengan pesan-pesan semacam itu. Wanita itu seolah hobi menyiksaku dengan kalimat-kalimat menyakitkan. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Foto-foto mereka berdua, duduk bersebelahan di restoran mewah, suamiku merangkulnya sambil tersenyum lebar. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu suamiku, matanya berbinar penuh kemenangan. Cantik ya aku? Pantaskan kalau dia lebih pilih aku? Lelaki kayak-kayak dianggap pantas sama perempuan kayak kamu yang terlalu sibuk kerja. Kali ini aku tidak bisa menahan air mataku. Mereka makan di restoran yang tagihannya mungkin lebih dari 10 juta sekali duduk, dan itu semua uangku. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Sakit sekali rasanya. Tapi di balik sakit itu, ada bara api yang semakin membesar. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan menghadiri sebuah acara bisnis di Hotel Bintang 5. Aku tidak menyangka akan melihat mereka di sana. Suamiku berjalan bergandengan dengan wanita itu. Mereka berdandan rapi, seolah pasangan sah yang sempurna. Para tamu memandang mereka dengan kagum. Ada yang berbisik-bisik, menyebut suamiku pria sukses, dan wanita itu, selingkuhannya, sebagai pasangan yang elegan. Aku berdiri di kejauhan, menahan diri agar tidak meledak di tempat. Tiba-tiba mata wanita itu bertemu dengan mataku. Dia tersenyum sinis, lalu dengan sengaja mencium pipi suamiku di depan banyak orang. Dadaku bergetar hebat. Rasanya ingin sekali aku maju dan membongkar semua kebohongan mereka di depan umum. Tapi aku menahan diri. Karena aku tahu, waktuku belum tiba. Malam itu aku duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang dihiasi bintang. Segelas anggur merah di tanganku, tapi rasanya hambar. Aku bergumam pada diriku sendiri. Apa aku terlalu percaya padanya? Dulu aku pikir, memberi dia jabatan tinggi akan membuatnya merasa dihargai. Memberinya mobil mewah akan membuatnya merasa bangga. Membelikan semua yang ia mau akan membuatnya bahagia. Tapi ternyata aku salah. Semua yang kuberikan justru membuatnya lupa diri. Aku menarik napas panjang. Angin malam meniup rambutku yang terurai. Kalau dia memilih perempuan itu karena cinta, mungkin aku bisa sedikit mengerti. Tapi kalau dia memilih karena harta, padahal semua harta itu milikku, dia benar-benar lelaki paling rendah yang pernah kutemui. Aku menggenggam gelas anggur itu lebih erat. Dan perempuan itu berani sekali menantangku, padahal dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Baiklah, kalau mereka mengira aku bodoh, aku akan tunjukkan betapa salahnya mereka. Beberapa hari kemudian, aku kembali dipertemukan dengan wanita itu, kali ini tanpa suamiku. Kami kebetulan menghadiri acara arisan sosialita. Dia duduk di meja sebelahku, dengan gaun merah mencolok dan perhiasan berkilauan. Wajahnya dipenuhi senyum angkuh. Aku sering dengar tentang kamu, katanya tiba-tiba, suaranya manis tapi penuh sindiran. Kamu wanita yang sibuk sekali ya? Sampai-sampai nggak sempat urus suami. Aku menoleh perlahan, menatap matanya dengan tenang. Oh ya? Dia tersenyum miring. Ya, untung saja sekarang ada aku yang bisa nemenin dia. Kamu nggak perlu repot-repot lagi. Aku hanya mengangkat alis, menahan diri untuk tidak menampar wajahnya saat itu juga. Kamu yakin dia milikmu? Tanyaku lembut, tapi mataku tajam menusuknya. Dia tertawa kecil, meraih gelas wine di depannya. Yakin dong. Dia bahkan bilang akan melamarku sebentar lagi. Dengan pesta mewah, di Hotel Bintang 5. Kamu bakal lihat sendiri nanti. Aku terdiam. Dalam hati, amarahku berkecamuk, tapi wajahku tetap tenang. Kalau begitu, aku doakan semoga kamu benar-benar bahagia, jawabku sambil tersenyum tipis. Dia tidak tahu, kalimat itu bukan doa, melainkan ancaman terselubung. Sejak malam itu, aku mulai bergerak. Aku menemui pengacaraku, meminta ia menyiapkan dokumen untuk membekukan semua rekening yang atas nama suamiku. Aku juga menghubungi bagian keuangan perusahaanku, memberi instruksi agar semua aksesnya ke dana perusahaan dicabut.
Aku bahkan menghubungi dealer mobil untuk menarik kembali kendaraan yang selama ini dipakainya. Semuanya harus berjalan rapi, tanpa celah. Aku tidak ingin hanya marah-marah. Aku ingin mereka benar-benar merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Aku duduk berjam-jam di ruang kerjaku, menyusun strategi seperti seorang jenderal yang merencanakan perang besar. Aku akan biarkan pesta itu berjalan, bisikku pada diri sendiri. Aku akan biarkan mereka tampil dengan segala kebohongan mereka. Dan tepat di puncak kebahagiaan mereka, aku akan tarik semuanya. Biar dunia melihat wajah asli mereka. Setiap malam aku masih menangis. Aku masih terluka, aku masih kecewa. Tapi air mata itu kini tidak lagi melemahkanku. Justru semakin menguatkanku. Aku teringat pada ayahku. Ia selalu bilang, kamu harus kuat, nak. Jangan pernah biarkan orang lain merendahkanmu. Kalau ada yang mengkhianatimu, jangan buru-buru membalas. Biarkan waktu yang bicara. Karena saat waktunya tiba, pembalasan akan lebih manis. Aku tersenyum pahit. Benar, ya. Aku akan biarkan mereka menari di atas kebohongan mereka. Lalu aku akan tarik karpet itu, dan mereka akan jatuh tersungkur di depan semua orang. Malam itu, sebuah pesan baru masuk dari wanita itu. Besok kita fitting gown lamaran. Aku sudah nggak sabar, suamimu janji akan buat pesta terbesar. Semua orang akan kagum sama kami. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku gemetar, tapi bukan karena sedih. Karena aku sudah siap. Pesta itu akan jadi panggung terakhir mereka. Dan aku akan jadi penonton sekaligus sutradara yang menentukan akhir cerita. Aku menutup ponselku, menatap pantulan wajahku di cermin kamar. Wajah seorang perempuan yang terluka, tapi tidak kalah. Dan aku tahu, sebentar lagi, semua kebohongan itu akan runtuh. Hari itu akhirnya tiba. Aku duduk di depan meja rias, mematut wajahku di cermin. Wajahku terlihat segar dengan riasan tipis, gaun hitam sederhana melekat di tubuhku. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya sebuah kalung emas putih yang menjadi warisan ibuku. Aku tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang. Malam di mana topeng suamiku dan pelakornya akan kupreteli satu persatu di hadapan banyak orang. Sebelum berangkat, aku sempat menatap rumah besar yang selama ini kutinggali bersama suamiku. Rumah yang kubeli dengan uangku sendiri, rumah yang kini terasa asing karena penuh kenangan palsu. Aku menarik napas panjang. Bismillah, gumamku. Lalu melangkah keluar. Hotel bintang 5 di pusat kota itu penuh dengan cahaya gemerlap. Lampu kristal berkilauan, bunga segar ditata di setiap sudut ruangan, dan karpet merah membentang dari pintu masuk menuju ballroom utama. Musik orkestra mengalun lembut, menciptakan suasana yang mewah dan anggun. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Laki-laki dengan setelan jas mahal, perempuan dengan gaun glamor yang berkilauan. Suara kamera DSLR dan ponsel pintar tak berhenti mengabadikan momen. Aku melangkah masuk dengan tenang. Tak ada yang menyadari siapa aku sebenarnya. Mereka hanya mengira aku salah satu undangan biasa. Aku memilih duduk di kursi pojok dengan pandangan langsung ke panggung utama. Dan di sanalah mereka, suamiku dan wanita itu. Suamiku berdiri tegap dengan setelan jas hitam klasik, dasi kupu-kupu, dan sepatu kulit mengilap. Wajahnya tampak percaya diri, senyumannya seolah menebar pesona pada setiap tamu. Wanita itu, si pelakor, mengenakan gaun putih panjang dengan belahan tinggi di samping. Rambutnya disanggul anggun, perhiasan berlian menghiasi leher dan telinganya. Ia tampak seperti ratu malam itu. Mereka bergandengan tangan, melambaikan senyum pada setiap tamu yang hadir. Semua mata tertuju pada mereka, banyak yang berbisik-bisik memuji betapa serasinya pasangan itu. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak, tapi aku menegakkan kepala. Aku tidak boleh terlihat rapuh malam ini. Acara dimulai dengan MC yang memperkenalkan pasangan. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Lalu suamiku maju, mengambil mikrofon. Suaranya lantang dan penuh percaya diri. Malam ini adalah malam terindah dalam hidup saya. Saya berdiri di sini untuk melamar wanita yang telah membuat hidup saya lebih berwarna. Dia yang selalu mendukung saya, yang membuat saya merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Tamu-tamu bertepuk tangan lagi.
Wanita itu tersipu malu, lalu memeluk lengan suamiku dengan manja. Aku hampir tertawa. Kata-kata manis itu dulu juga pernah ia ucapkan padaku. Janji-janji palsu yang kini ia daur ulang untuk wanita lain. Pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi makanan mewah. Caviar, lobster, steak wagyu, wine impor, semua tersedia. Para tamu menikmati hidangan sambil memuji betapa megahnya pesta tersebut. Seorang penyanyi terkenal bahkan diundang untuk mengisi acara. Suaranya merdu mengiringi pasangan itu menari di tengah ruangan. Semua kamera menyorot mereka, merekam setiap momen romantis. Di meja pojok, aku hanya tersenyum tipis. Setiap kilauan lampu, setiap denting gelas, setiap sorak tepuk tangan, semua itu bagiku hanyalah topeng. Topeng yang sebentar lagi akan jatuh. Setelah tarian, wanita itu mengambil mikrofon. Dengan suara yang dibuat manis, ia mulai berbicara. Aku sangat berterima kasih pada Tuhan karena mempertemukan aku dengan pria terbaik dalam hidupku. Dia bukan hanya tampan, tapi juga sukses, kaya, dan begitu perhatian. Ia menoleh ke arah suamiku, tersenyum manja. Aku beruntung karena dia memilihku, dan aku janji akan selalu membuatnya bahagia. Tamu-tamu bersorak riuh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul menggoda. Aku menatapnya tajam. Dia benar-benar percaya bahwa suamikulah yang kaya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa semua kemewahan ini berasal dari tanganku. Aku menggeleng pelan. Sungguh bodoh. Aku memandang mereka di atas panggung. Hati kecilku masih berteriak sakit. Masih ada bagian dari diriku yang bertanya, kenapa dia tega? Apa aku tidak cukup? Apa semua yang kuberikan tidak pernah berarti baginya? Tapi aku cepat menepis pertanyaan itu. Aku tidak boleh lagi mencari alasan untuknya. Tidak ada pembenaran untuk pengkhianatan. Aku menggenggam tanganku erat di pangkuan. Bersenang-senanglah malam ini, bisikku pelan. Karena sebentar lagi, semua ini akan runtuh. Acara semakin meriah. Lampu sorot berwarna-warni menari di langit-langit ballroom. Tamu-tamu mulai berdansa, gelak tawa memenuhi ruangan. Suamiku terlihat begitu bahagia, tertawa lepas sambil menyalami para tamu. Wanita itu sibuk berfoto, memamerkan cincin besar yang baru disematkan di jarinya. Mereka benar-benar merasa seperti raja dan ratu malam itu. Aku hanya menunggu. Saat ini aku hanya penonton, tapi sebentar lagi, aku akan menjadi dalang yang mengubah segalanya. Di sekitarku, aku mendengar banyak tamu berbisik-bisik. Hebat sekali ya, pesta ini. Pasti miliaran habisnya. Suaminya luar biasa, bisa menggelar acara sebesar ini. Calon istrinya cantik sekali, cocok banget sama dia. Aku tersenyum miris. Mereka semua tertipu oleh ilusi. Mereka semua tidak tahu bahwa pria yang mereka puji sebenarnya hanya numpang hidup padaku. Aku ingin sekali berdiri dan berteriak, semua ini uangku. Semua ini hasil kerja kerasku. Tapi aku menahan diri. Karena aku tahu, sebentar lagi mereka akan tahu kebenarannya tanpa perlu aku bicara banyak. Pukul 10 malam, acara mulai mendekati puncaknya. MC mengumumkan bahwa pesta akan segera ditutup dengan toast bersama. Semua tamu berdiri, mengangkat gelas mereka. Suamiku dan wanita itu berdiri di panggung, wajah mereka bersinar penuh kebanggaan. Aku ikut berdiri, mengangkat gelasku. Dalam hatiku, aku berkata, selamat tinggal, kebahagiaan palsu. Malam ini adalah malam terakhir kalian bersinar. Dan di saat semua orang bersorak, aku diam-diam mengirim pesan singkat pada manajer bankku. Sekarang, pesan terkirim. Aku meletakkan kembali ponselku di meja, lalu meneguk wine di tanganku. Rasanya manis sekali. Manis seperti balas dendam yang sebentar lagi akan kurasakan. Penutup pesta yang hampa. Setelah toast, pesta perlahan berakhir. Para tamu mulai pulang satu persatu, beberapa masih sibuk berfoto di photo booth dengan dekorasi mewah. Suamiku dan wanita itu tetap berdiri di panggung, menerima ucapan selamat dari para tamu terdekat. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, wajah-wajah penuh senyum itu akan berubah menjadi wajah panik. Aku bangkit dari kursiku, melangkah keluar ballroom dengan anggun. Malam ini aku tidak perlu mengumumkan apa-apa. Malam ini aku hanya perlu menunggu. Karena setelah pesta usai,
segalanya akan berubah. Aku melangkah keluar dari ballroom dengan langkah anggun, seolah hanya tamu biasa yang baru saja meninggalkan pesta. Namun di balik wajah tenangku, badai besar sedang menunggu untuk menghancurkan kehidupan dua manusia yang berani mempermainkan hatiku. Ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan singkat dari manajer bankku masuk. Semua rekening atas nama suami ibu sudah dibekukan. Tidak ada transaksi keluar masuk yang bisa dilakukan mulai saat ini. Aku tersenyum tipis. Bagus. Itu langkah pertama. Aku memasukkan ponsel ke tas, lalu berjalan menuju lobi hotel. Mobilku sudah menunggu di depan. Sopirku membukakan pintu, dan aku masuk tanpa berkata banyak. Dari kaca jendela, aku masih bisa melihat lampu-lampu ballroom berkilauan, tempat mereka masih tertawa tanpa menyadari bahwa dunia mereka sebentar lagi akan runtuh. Beberapa hari sebelum pesta, aku sudah mempersiapkan semua ini. Bersama pengacara dan manajer keuangan, aku menandatangani dokumen yang memberi kewenangan penuh untuk memblokir seluruh rekening atas nama suamiku. Aku tahu, selama ini dia menggunakan kartu ATM, kartu kredit, dan fasilitas perbankan yang semuanya terhubung dengan rekening perusahaan atau joint account atas namaku. Jadi satu perintah dariku saja cukup untuk membuat semua aksesnya terputus. Tidak ada lagi uang yang bisa ia tarik. Tidak ada lagi transaksi yang bisa ia lakukan. Keesokan paginya, aku datang ke kantorku lebih awal dari biasanya. Gedung tinggi itu berdiri megah, dan setiap kali aku memandangnya, aku selalu teringat bagaimana dulu aku membangunnya dari nol. Hari ini, aku memutuskan sesuatu yang berat tapi juga melegakan, mencabut jabatannya sebagai direktur. Aku memanggil sekretaris pribadiku. Siapkan rapat darurat sore ini. Pastikan semua direktur hadir. Termasuk dia. Baik, Bu, jawabnya tanpa banyak tanya. Siang harinya, aku duduk di ruang rapat. Semua direktur sudah hadir. Suamiku masuk dengan wajah percaya diri, seperti biasa. Ia duduk di kursi sebelahku, menyapaku dengan senyum tipis seolah tidak ada yang salah di antara kami. Aku menatapnya dingin. Baik, kita mulai rapat, kataku, lalu mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Hari ini ada satu agenda penting, pergantian jabatan direktur. Ruangan hening seketika. Semua mata tertuju padaku, lalu bergeser ke arah suamiku. Apa maksudmu? Tanyanya, nadanya mulai berubah. Aku menatapnya lurus. Mulai hari ini, kamu tidak lagi menjabat sebagai direktur. Semua aksesmu ke perusahaan dicabut. Keputusan ini final. Wajahnya pucat. Apa? Kamu nggak bisa seenaknya begini. Aku mengangkat tanganku, memotong kalimatnya. Jangan lupa, jabatanmu ada karena aku. Aku yang mengangkatmu, dan aku juga berhak mencabutnya. Kamu tidak pernah punya kuasa di sini. Direktur lain saling pandang, sebagian menunduk, sebagian lagi menahan keterkejutan. Tidak ada yang berani membela suamiku. Mereka semua tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Suamiku terdiam, wajahnya merah padam menahan malu. Sore itu juga, aku menghubungi dealer mobil. Tarik semua kendaraan atas nama perusahaan yang dipakai oleh suamiku. Hari ini juga? Baik, Bu. Akan segera kami lakukan, jawab mereka. Aku juga meminta bagian properti menyiapkan surat pencabutan akses dari villa dan apartemen yang selama ini dipakainya dengan bebas. Semua kunci sudah diperintahkan untuk diganti. Aku tidak ingin ada satupun fasilitasku yang masih bisa dinikmati oleh pengkhianat itu. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang kerjaku di rumah. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Rekening diblokir, jabatan dicabut, mobil disita. Tinggal menunggu saat pesta benar-benar ditutup dan mereka menyadari bahwa tidak ada uang untuk membayar semuanya. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Wajahku terlihat bahagia, senyumku tulus. Dan dia, lelaki itu, menatapku seolah akulah satu-satunya wanita di dunia. Aku berdiri, mendekati foto itu. Air mataku menetes pelan. Kenapa kamu tega? Bisikku. Padahal aku sudah memberikan segalanya. Aku tidak pernah menghitung apa yang kuberikan padamu. Aku hanya ingin kau bahagia bersamaku. Tapi ternyata, bagimu aku tidak cukup. Aku mengusap air mataku dengan cepat. Tidak.
Aku tidak boleh menangis lagi. Mulai sekarang, aku harus kuat. Aku harus membiarkanmu merasakan apa yang selama ini aku rasakan, kehilangan, pengkhianatan, kehancuran. Keesokan harinya, seorang teman yang kebetulan bekerja di wedding organizer, WO, yang menangani pesta itu menghubungiku secara diam-diam. Bu, maaf saya menghubungi, tapi saya pikir ibu harus tahu. Semalam setelah pesta selesai, tim kami menagih pembayaran. Tapi kartu ATM suami ibu tidak bisa digunakan. Semua transaksi ditolak. Mereka panik sekali. Katanya mungkin ada masalah teknis. Aku tersenyum kecil. Itu bukan masalah teknis. Itu perintahku. Temanku di seberang telepon terdiam. Jadi, semua ini sudah direncanakan? Ya, jawabku singkat. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka merasakan malu di depan semua orang. Sementara itu, kabar yang kudapat dari orang-orang kepercayaanku, wanita itu mulai gelisah. Ia tidak mengerti kenapa kartu ATM suamiku tidak berfungsi. Malam setelah pesta, ia bahkan sempat marah-marah di lobi hotel, menuntut agar tagihan segera dibayar. Sayang, gimana ini? Kok bisa ATM kamu ditolak? Bukannya kamu bilang semua aman? Suaranya terdengar tinggi, histeris, menurut laporan. Suamiku hanya bisa menjawab dengan wajah panik, mencoba menelpon pihak bank tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Mereka tidak tahu, aku sudah memutus semua akses itu jauh-jauh hari. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan laporan demi laporan. Dan setiap kali mendengar bagaimana mereka kebingungan, bagaimana wajah mereka memucat, bagaimana suara mereka meninggi karena panik, hatiku merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena aku kejam, tapi karena ini adalah bentuk keadilan. Mereka berdua sudah menertawakan aku, meremehkan aku, menganggapku bodoh. Kini, giliranku membuat mereka merasakan apa itu sakit, apa itu malu. Hari berikutnya, aku kembali bertemu dengan pengacaraku. Bagaimana dengan surat pencabutan kuasa? Tanyaku. Semua sudah selesai, Bu. Mulai hari ini, suami ibu tidak lagi punya kewenangan apapun atas aset, rekening, maupun perusahaan. Dia benar-benar tidak punya akses. Aku mengangguk puas. Bagus. Aku ingin semua legalitasnya kuat. Jangan sampai dia bisa memanipulasi lagi. Jangan khawatir, Bu. Kami sudah menyiapkan segalanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku menatap pengacaraku dalam-dalam. Terima kasih. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua pintu sudah kututup rapat. Aku tidak ingin ada kesempatan baginya untuk kembali memanfaatkan apa yang kubangun. Malam itu, aku menulis diari di atas meja kerjaku. Aku menuliskan semua perasaan yang selama ini kutahan, sakit hati, kecewa, amarah, tapi juga kekuatan yang mulai tumbuh. Aku menulis. Aku bukan perempuan lemah. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Mereka boleh menganggapku bodoh, tapi aku akan selalu lebih kuat dari apapun yang mereka rencanakan. Aku akan biarkan mereka jatuh dengan sendirinya, dan aku akan berdiri tegak, menyaksikan kehancuran mereka tanpa perlu menyentuh mereka lagi. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena aku tahu, aku sudah berada di jalur yang benar. Kini semua langkah sudah kuambil. Yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu momen ketika pesta benar-benar ditutup, ketika pihak hotel dan WO menagih pembayaran, dan ketika mereka berdua sadar bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Aku membayangkan wajah mereka, suamiku yang panik, wanita itu yang histeris, tamu-tamu yang berbisik-bisik sambil merekam kejadian dengan ponsel mereka. Semuanya akan menyebar, menjadi bahan gosip, menjadi aib besar yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Dan aku akan menonton semuanya dengan senyum di wajahku. Ini baru permulaan, gumamku pelan. Karma kalian baru saja dimulai. Lampu kristal di ballroom hotel 5 bintang itu berkilau memantulkan cahaya ke segala arah. Musik romantis masih mengalun pelan, dan sisa tamu pesta mulai beranjak pulang satu persatu. Meja-meja penuh makanan mewah sudah mulai dibereskan oleh pramusaji. Pelakor itu masih berdiri dengan gaun panjangnya yang berkilauan, tangannya menggenggam erat lengan suamiku, atau lebih tepatnya, lelaki yang dulu kupanggil suami. Wajahnya sumringah, seolah hari itu adalah puncak kemenangan hidupnya. Akhirnya,
Kita resmi. Semua orang lihat sendiri betapa mewahnya lamaran kita. Aku yakin mereka iri, katanya sambil tersenyum puas. Suamiku tersenyum canggung, matanya melirik sekeliling, seakan masih gelisah. Entah kenapa, firasatnya sudah tidak enak sejak tadi malam. Tapi ia mencoba menutupinya dengan senyum palsu. Lalu datanglah seorang pria berkemeja rapi, manajer dari pihak hotel sekaligus wedding organizer, WO, yang menangani acara itu. Ia menunduk sopan, lalu berkata dengan nada formal. Mohon maaf, Pak, Bu. Sebelum acara sepenuhnya ditutup, kami perlu menyelesaikan pembayaran sesuai kontrak. Bisa kami minta kartunya? Suamiku mengangguk. Dengan penuh percaya diri ia mengeluarkan kartu ATM Platinum dari dompetnya, menyerahkannya kepada kasir yang mendampingi manajer WO. Pelakor menepuk bahunya manja. Akhirnya, aku punya calon suami mapan. Lihat tuh, nggak pakai ribet. Semua beres. Kasir itu pergi sebentar ke mesin EDC. Semua orang di sekitar masih sibuk membereskan dekorasi. Tak ada yang mencurigai apa-apa. Lalu, tut-tut suara mesin EDC berbunyi. Transaksi gagal. Kasir itu mencoba lagi. Digesek ulang. Tut, declined. Mohon maaf, Pak, ucap kasir dengan wajah canggung. Kartu ini ditolak. Suamiku mengerutkan kening. Apa? Coba sekali lagi. Kasir menggeseknya untuk ketiga kalinya. Tetap gagal. Pelakor mulai kehilangan senyumnya. Sayang, kok bisa? Suamiku buru-buru mengeluarkan kartu lain, kartu kredit berwarna emas. Coba pakai ini. Kasir mencoba. Lagi-lagi gagal. Maaf, Pak. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Wajah suamiku memucat. Peluh dingin mulai membasahi dahinya. Ia melirik ke arah manajer WO yang kini tampak serius. Pak, sesuai kontrak, semua biaya harus dilunasi malam ini. Kami tidak bisa menutup acara sebelum pembayaran selesai. Jumlahnya, 500 juta rupiah. 500 juta? Pelakor berteriak histeris, suaranya memecah suasana ballroom yang mulai sepi. Beberapa tamu yang belum pulang menoleh penasaran. Suamiku mencoba menenangkan. Tenang, pasti ada kesalahan sistem. Bank ini memang kadang lambat. Biar saya telepon. Ia mengeluarkan ponsel, menelepon call center bank. Suaranya meninggi, nyaris memohon. Kenapa kartu saya ditolak? Saldo saya cukup. Cepat. Namun dari seberang sana, jawabannya tetap sama. Rekening diblokir atas permintaan pemilik sah. Apa maksudnya diblokir? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang semua ini gampang. Sekarang, kita lagi di pesta, semua orang lihat, masa kamu nggak bisa bayar? Pelakor mencengkeram lengan suamiku keras-keras. Matanya merah, wajahnya penuh amarah bercampur malu. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Kamera ponsel berkilat, menangkap momen yang sangat memalukan itu. Aduh, ini gimana? Masa pesta segede ini nggak bisa bayar? Bisik salah satu tamu. Katanya suaminya konglomerat, kok begini? Sahut yang lain. Manajer WO menatap keduanya dengan wajah tegang. Pak, Bu, kami mohon pengertiannya. Kami sudah bekerja keras menyiapkan pesta sesuai permintaan Anda. Tolong lunasi sekarang juga. Kalau tidak, kami akan menahan dekorasi dan properti yang dipakai. Suamiku menelan ludah. Beri saya waktu besok pagi, pasti saya bayar. Manajer WO menggeleng. Tidak bisa. Aturannya jelas, pembayaran harus selesai malam ini. Kami tidak bisa hanya mengandalkan janji. Pelakor menjerit lagi. Astaga, ini memalukan. Semua orang lihat. Kalau kamu benar kaya, buktikan. Atau jangan-jangan, selama ini kamu cuma nebeng dari istrimu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tamu-tamu menatap mereka dengan lebih intens. Bisikan semakin ramai. Suamiku membeku. Wajahnya pucat pasi. Pelakor menatapnya tak percaya, lalu menambahkan dengan suara gemetar. Jangan bilang semua yang kamu pamerkan selama ini bukan milikmu, tapi milik istrimu. Ia menutup mulutnya sendiri, matanya membesar. Ya Tuhan, aku ditipu. Tamu-tamu semakin gaduh.
Ada yang menahan tawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Suamiku mencoba menyangkal. Bukan begitu. Aku punya uang, hanya saja, banknya error. Namun kata-katanya terdengar hampa. Tidak ada yang percaya lagi. Pelakor melepaskan lengannya dengan kasar. Dasar penipu. Aku kira kamu kaya. Pantas saja selama ini kamu gak pernah ngajak aku ke rumahmu yang katanya megah itu. Kamu selalu pakai mobil perusahaan, kartu perusahaan. Oh Tuhan, aku ini bodoh banget. Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut, gaun mewahnya terhampar di lantai, riasannya mulai luntur. Sementara suamiku berdiri kaku, wajahnya menunduk, tidak sanggup menatap siapapun. Manajer Weo kehilangan kesabaran. Kalau begini, kami tidak punya pilihan. Kami akan menagih lewat jalur hukum. Silakan Anda pulang, tapi ingat, kami tahu nama baik hotel dan Weo kami taruhannya. Jangan harap kami diam. Ketika mereka keluar dari ballroom, mobil yang biasa dipakai suamiku sudah tidak ada. Sopir perusahaan sudah menariknya atas perintahku sore tadi. Pelakor semakin histeris. Mobil kita mana? Jangan bilang itu juga bukan punya kamu. Suamiku hanya bisa menunduk. Aku nggak tahu. Akhirnya, mereka benar-benar harus berjalan keluar hotel dengan gaun pesta dan jas mahal. Sepasang manusia yang tadinya merasa paling berkuasa, kini jadi tontonan. Orang-orang di lobi menatap mereka sambil berbisik. Astaga, itu kan yang tadi pesta mewah. Kenapa pulangnya jalan kaki? Wah, kacau banget. Malu sekali. Pelakor menutup wajahnya dengan tangan, tapi kamera-kamera ponsel tak berhenti merekam. Keesokan harinya, video mereka tersebar di media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan. Pesta lamaran mewah, tapi tidak bisa bayar tagihan. Pasangan glamor pulang jalan kaki usai ditolak bank. Wanita salah pilih pria, ternyata bukan kaya, hanya numpang hidup dari istri. Komentar warganet membanjir. Fix ini karma instan. Pelakor pingsan lihat rekening kosong. Gaya doang, ternyata modal istri. Setiap media gosip mengangkat cerita itu, membuat namaku otomatis jadi bahan perhatian. Tapi aku tenang. Aku tidak muncul di berita manapun. Hanya mereka berdua yang jadi bahan tertawaan. Aku duduk di ruang tamu rumahku, menonton berita di televisi. Rekaman pasangan itu tersebar luas, wajah mereka jelas terlihat. Aku menghela napas panjang. Akhirnya, semua orang tahu siapa sebenarnya kamu. Kamu yang dulu datang padaku hanya dengan pakaian sederhana, meminta kesempatan hidup layak, sekarang jatuh lagi ke titik terendahmu. Bedanya, kali ini bukan karena miskin, tapi karena rakus dan serakah. Aku menegakkan tubuhku. Aku tidak perlu ikut bicara. Dunia sudah menghukummu dengan caranya sendiri. Larut malam, pintu rumahku diketuk keras. Aku sudah tahu siapa yang datang bahkan sebelum membukanya. Suamiku berdiri di depan pintu, wajahnya kusut, jas mahalnya kotor, dasinya terlepas, sepatu hitamnya penuh debu. Di belakangnya, pelakor tidak ada. Aku bisa masuk, suaranya serak. Aku menatapnya tanpa emosi. Tidak, kamu tidak punya rumah di sini lagi. Tolong, aku tidak punya siapa-siapa. Semua sudah hancur. Aku menyesal. Aku berjalan ke dalam sebentar, lalu kembali dengan sebuah kantong plastik. Isinya, kaos oblong putih, celana kolor lusuh, dan sandal jepit. Dulu kamu datang padaku hanya dengan ini. Sekarang, pergilah lagi dengan apa yang dulu kamu bawa. Itu saja yang pantas untukmu. Wajahnya hancur. Tangannya gemetar menerima kantong itu. Aku menutup pintu perlahan, meninggalkannya berdiri di teras rumahku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari orang dalam. Pelakor itu meninggalkan suamiku. Ia merasa dipermalukan habis-habisan, dan baru sadar bahwa selama ini ia hanya mengejar harta yang ternyata bukan milik lelaki itu. Aku kira kamu kaya, ternyata kamu cuma numpang hidup dari istrimu, katanya saat terakhir meninggalkan. Suamiku tidak bisa membalas. Ia hanya duduk di trotoar, menunduk, tanpa uang, tanpa jabatan, tanpa kendaraan. Dunia benar-benar sudah membalikkan punggung darinya. Aku menutup hari-hariku dengan lebih tenang.
Rasa sakit itu masih ada, tapi setiap kali aku mengingat wajah mereka saat dipermalukan di depan umum, aku merasa puas. Bukan karena aku dendam semata, tapi karena keadilan akhirnya bekerja. Pengkhianatan mereka sudah dibayar kontan, bukan oleh tanganku langsung, tapi oleh karma yang datang begitu cepat. Dan aku tahu, perjalanan ini masih belum selesai. Suamiku, lelaki yang dulu kucintai, yang pernah kupercaya akan menjadi pendamping hidupku sampai tua, kini berdiri sendirian di depan rumahku. Di tangannya hanya ada kantong plastik berisi kaos oblong, celana kolor, dan sandal jepit. Matanya memohon, tapi aku tak bergeming. Pergi, kataku tegas. Suara pintu tertutup menjadi tanda akhir dari segalanya. Ia berdiri lama di sana, berharap aku akan berubah pikiran. Namun, yang ada hanyalah keheningan. Lampu teras tetap menyala, tapi pintu tak lagi terbuka untuknya. Malam itu ia berjalan gontai di trotoar, dengan pakaian pesta yang lusuh, membawa kantong plastik yang kuberikan. Ia tak punya tujuan. Rumahku bukan lagi tempatnya, dan rumah pelakor? Ah, itu sudah bukan opsinya lagi. Keesokan harinya, ia mendatangi apartemen pelakor dengan sisa keberanian yang ada. Sayang, aku tidak punya tempat lagi. Biarkan aku tinggal di sini, hanya sebentar, pintanya dengan suara serak. Pelakor yang dulu selalu menempel manja kini menatapnya dengan tatapan jijik. Wajahnya masih bengkak karena semalaman menangis. Kamu gila? Setelah bikin aku dipermalukan se-Indonesia, kamu pikir aku masih mau nerima kamu? Semua orang mengejekku, bilang aku perempuan bodoh karena mau sama pria numpang hidup. Aku sudah jadi bahan gosip. Hidupku hancur gara-gara kamu. Jangan gitu, kita bisa mulai lagi. Aku janji akan bangkit, suamiku memohon. Pelakor mendengus. Bangkit? Dengan apa? ATM-mu diblokir, mobilmu disita, jabatanmu sudah dipecat. Kamu siapa sekarang? Gemuk. Bahkan untuk bayar kos kecil saja kamu tidak mampu. Kalimat itu seperti pisau. Suamiku terdiam, matanya basah. Pelakor mendorongnya keluar. Keluar dari sini. Jangan pernah muncul lagi dalam hidupku. Aku lebih baik cari pria lain yang benar-benar kaya, bukan pembohong macam kamu. Pintu apartemen dibanting keras. Untuk pertama kalinya, suamiku benar-benar sendirian. Sementara itu, dunia luar semakin ganas. Video pesta gagal bayar yang viral terus berputar di media sosial. Setiap akun gosip membagikan ulang, lengkap dengan caption pedas. Lamaran 500 juta gagal bayar. Pasangan glamor ternyata modal istri. Endingnya, pulang jalan kaki dengan gaun pesta. Komentar netizen. Fix karma pelakor, suami pengkhianat. Malu banget sih jadi bahan tontonan. Hidup numpang gaya, akhirnya ketahuan. Setiap kali ia membuka ponselnya, ribuan notifikasi penuh caci maki. Akun media sosialnya banjir hujatan. Banyak yang men-tag namanya dengan kata-kata kasar. Akhirnya, ia menutup semua akun. Tapi dunia nyata pun sama kejamnya. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri datang ke kantorku, perusahaan yang selama ini kubangun dengan keringat dan kerja keras, yang juga memberinya jabatan tinggi hanya karena ia suamiku. Ia masuk ke lobi, masih dengan pakaian seadanya. Para karyawan yang mengenalnya dulu sebagai direktur, menatapnya dengan campuran heran dan jijik. Astaga, itu Pak Direktur? Kok jadi begitu? Kasihan sih, tapi pantas. Karma. Ia melangkah menuju resepsionis. Saya mau ketemu Bu Direktur. Resepsionis menatapnya dingin. Mohon maaf, Pak. Sesuai instruksi, Anda sudah resmi diberhentikan. Anda tidak lagi punya akses ke gedung ini. Apa? Mana mungkin? Aku suaminya. Maaf, Pak. Bukan urusan kami lagi. Silakan pergi sebelum kami panggil keamanan. Ia mencoba memaksa masuk, tapi satpam segera menghadangnya. Dengan kasar ia ditarik keluar dari gedung, jatuh tersungkur di trotoar. Tepat di depan puluhan karyawan yang keluar saat jam istirahat. Mereka melihatnya, beberapa menahan tawa, sebagian memotret diam-diam. Hari itu, martabatnya sebagai direktur resmi mati. Tanpa rumah, tanpa uang,
tanpa kendaraan, ia benar-benar kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya, ia tidur di taman kota, beralaskan kardus. Kantong plastik berisi pakaian yang kuberikan menjadi satu-satunya barang miliknya. Makan? Ia bergantung pada belas kasihan warung pinggir jalan yang memberinya sisa nasi. Kadang ia mengais dari tempat sampah. Beberapa orang mengenalinya. Bukannya itu yang viral di TV? Yang gagal bayar pesta lamaran? Tawa meledak. Ada yang diam-diam merekamnya lagi, lalu mengunggah ke media sosial. Judulnya, dulu direktur, sekarang tidur di trotoar. Karma instan. Setiap langkahnya jadi bahan tontonan. Setiap geraknya jadi gosip baru. Suatu malam, ketika ia duduk di trotoar menatap langit, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu dulu sopir pribadinya. "Pak, kok bisa sampai begini?" tanya sopir itu dengan lirih. Suamiku hanya menunduk, air matanya menetes. "Aku salah. Aku hancurkan hidupku sendiri." Sopir itu menghela napas. "Saya sudah lama kerja sama ibu. Saya tahu siapa yang benar-benar kerja keras." "Maaf, Pak, tapi semua orang sekarang sudah tahu. Ibulah yang kaya, bukan Anda. Anda cuma numpang." Kata-kata itu membuat dadanya makin sesak. Namun ia tak bisa membantah. Itu kenyataan. Pelakor, di sisi lain, hidupnya juga berantakan. Reputasinya hancur. Banyak teman sosialitanya menjauhinya. Sponsorship, undangan pesta, bahkan sekadar ajakan arisan, tak ada lagi yang datang. Ia menjadi bahan ejekan. "Itu loh, si bodoh yang kira pacarnya kaya, padahal numpang istri." Ia mencoba membangun citra lagi dengan pamer di media sosial, tapi setiap postingan langsung dibanjiri komentar hujatan. Akhirnya ia menutup akunnya. Namun, berbeda dengan suamiku, pelakor masih punya tabungan sendiri. Ia mungkin jatuh secara sosial, tapi tidak sampai tidur di jalan. Ia memilih menghilang, meninggalkan suamiku sendirian menghadapi kehancuran. Malam-malam panjang di jalanan membuatnya merenung. Aku dulu datang ke rumahnya hanya dengan pakaian lusuh. Ia menerimaku, memberiku segalanya. Tapi aku malah berkhianat. Aku kira aku pintar, aku kira aku bisa punya dua dunia, istri kaya dan kekasih cantik. Ternyata, aku kehilangan semuanya. Air matanya jatuh. Aku bodoh. Aku serakah. Dan sekarang, aku hanya seorang gelandangan. Beberapa kali ia mencoba mencari pekerjaan. Ia melamar jadi pegawai kecil di perusahaan lain. Tapi begitu orang tahu namanya, mereka menolak. "Oh, Anda itu ya? Yang viral itu? Maaf, kami tidak butuh orang dengan reputasi buruk." Ia bahkan mencoba kerja serabutan di pasar. Tapi para pedagang mengolok-olok. Bos besar jadi kuli. Hahaha. Setiap tempat menutup pintu untuknya. Nama buruknya sudah terlalu melekat. Suatu siang, ia melihatku dari kejauhan. Aku sedang keluar kantor, ditemani sopir dan asistanku. Aku tampak anggun, dengan pakaian sederhana namun berkelas. Aku berjalan tanpa melihatnya, meski ia menatapku dengan mata penuh kerinduan. "Maafkan aku," gumamnya lirih, tapi hanya angin yang mendengar. Ia ingin berlari menghampiriku, tapi rasa malu dan hina menahannya. Ia tahu tak pantas lagi berdiri di hadapanku. Waktu berlalu, 1 bulan, 2 bulan, hingga 3 bulan. Suamiku makin kurus, janggutnya panjang, wajahnya kusam. Tidak ada yang mengenali pria yang dulu berdiri gagah dengan jas mahal. Kini ia hanyalah bayangan dari masa lalu, berkeliaran di jalan dengan sandal jepit usang. Kadang ia mengingat momen-momen saat masih bersamaku, makan malam di rumah, tawa hangat, dan dukungan. Pada akhirnya, ia sadar, semua ini bukan sekadar kesialan. Ini adalah karma. Karma atas pengkhianatan, kebohongan, dan keserakahannya. Dan aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dunia sudah bekerja sesuai porsinya. Aku tetap menjalani hidupku, perusahaanku semakin maju, dan orang-orang semakin menghormatiku. Sementara ia hanya tersisa sebagai cerita. Sebagai contoh bagi banyak orang bahwa serakah dan mengkhianati orang baik tak pernah berakhir indah. Hidupnya kini benar-benar kosong. Tanpa cinta, tanpa harta, tanpa nama baik.
Ia duduk di sudut jalan, menatap orang-orang berlalu lalang. Tak ada lagi yang peduli. Dulu ia bangga karena merasa punya segalanya. Kini ia sadar, bahkan dirinya sendiri pun sudah ia hancurkan. Dan begitulah akhirnya, seorang pria yang dulu menumpang hidup padaku, berani mengkhianatiku, kini jatuh jadi gelandangan. Semua orang melihat, semua orang tahu. Inilah karma yang tak bisa ia hindari. Hari-hari setelah mengusir suamiku dari rumah terasa berat pada awalnya. Bagaimanapun, ia pernah menjadi bagian dari hidupku. Ada jejak-jejak kenangan yang sulit dihapus begitu saja. Namun, setiap kali bayangan pengkhianatan itu muncul, aku mengingat kembali rasa sakit yang ia beri. Tidak mudah memang. Ada malam-malam di mana aku termenung di balkon rumahku, menatap langit gelap sambil bertanya, kenapa aku harus mengalami ini? Tapi aku sadar, jawabannya sederhana, agar aku tahu siapa yang benar-benar layak ada di sisiku. Agar aku tak lagi menyia-nyiakan waktuku pada orang yang salah. Luka itu perlahan sembuh, digantikan oleh keteguhan hati. Tanpa kehadiran suamiku, suasana kantor justru lebih segar. Karyawan bekerja lebih nyaman. Tak ada lagi tekanan atau intrik yang dulu ia buat untuk terlihat berkuasa. Aku kembali memimpin penuh. Proyek-proyek baru berdatangan. Investor yang tadinya ragu karena gosip kini justru semakin percaya setelah melihat bagaimana aku menangani skandal pribadi dengan tegas dan bermartabat. Aku menjadi simbol kekuatan perempuan mandiri. Beberapa media bahkan menulis artikel tentangku. Dari istri dikhianati jadi wanita tangguh. Kisah inspiratif CEO yang memecat suaminya sendiri. Membaca artikel itu, aku hanya tersenyum. Tidak pernah kusangka hidupku akan menjadi sorotan publik, tapi jika itu bisa memberi inspirasi bagi banyak perempuan, aku tidak menyesal. Sementara aku bangkit, pelakor semakin jatuh. Ia mencoba mencari pria kaya lain, tapi semua menolak. Reputasinya sudah hancur total. Tak ada pria mapan yang mau mengambil risiko. Ia bahkan mulai dijauhi oleh keluarganya sendiri karena merasa malu. Dari dulu ia hidup dengan gengsi tinggi, tapi sekarang ia terpaksa menjual barang-barang mewahnya untuk bertahan hidup. Ironis. Dulu ia selalu pamer di media sosial tentang tas branded dan makan malam romantis bersama suamiku. Kini, ia bahkan kesulitan membayar sewa apartemen. Kabar terakhir yang kudengar, ia pindah ke kos kecil di pinggir kota. Seorang teman mengatakan, dia sudah tak punya apa-apa lagi selain wajah cantiknya. Tapi siapa yang peduli? Semua orang sudah tahu aslinya. Kehidupannya kini hanyalah bayangan dari masa lalu. Dan itu semua karena keserakahannya sendiri. Sedangkan suamiku, ia menjadi cerita yang lebih mengenaskan. Setelah berbulan-bulan hidup di jalanan, tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin kusam. Tak ada keluarga yang mau menolongnya, karena sejak dulu ia memang hanya bergantung padaku. Beberapa kali ada orang yang melihatnya mengemis di pinggir jalan. Mereka kaget, bukannya ini dulu direktur di perusahaan besar? Kok sekarang jadi begini? Ada juga yang merekamnya dan kembali memviralkan. Judul video, dulu direktur, sekarang jadi gelandangan. Karma pengkhianat istri kaya. Video itu ditonton jutaan orang. Netizen memberi komentar pedas. Fix karma instan. Kalau aku jadi dia, mending gak usah hidup. Lihatlah, perempuan yang dikhianati akhirnya menang. Setiap komentar itu seperti batu yang menghantamnya lagi dan lagi. Aku tidak ikut menonton. Aku tidak perlu lagi melihat penderitaannya. Bagiku, ia sudah tidak ada. Tanpa beban suami pengkhianat, aku bisa menjalani hidup lebih tenang. Pagi-pagi aku bisa menikmati kopi di teras, membaca buku tanpa rasa curiga, tanpa harus memikirkan apakah suamiku diam-diam bersama perempuan lain. Aku punya waktu lebih banyak untuk keluargaku, terutama orang tua yang selama ini mendukungku. Mereka bangga padaku karena aku bisa tegas dan tidak membiarkan diriku diinjak-injak. Kebahagiaan sederhana yang dulu hilang kini kembali. Tak kusangka, kisahku memberi semangat bagi banyak perempuan lain. Banyak yang menghubungiku lewat email dan media sosial. Mereka menulis, "Terima kasih, Bu. Kisah ibu membuat saya berani meninggalkan suami yang juga selingkuh. Saya tadinya takut hidup sendiri, tapi setelah melihat ibu, saya yakin perempuan bisa kuat tanpa laki-laki." Aku merasa hangat membaca itu semua.
Ternyata penderitaanku tidak sia-sia. Ada banyak perempuan lain yang belajar dari pengalamanku. Dan aku berjanji, aku akan terus jadi inspirasi. Aku akan buktikan bahwa perempuan mandiri bisa bahagia tanpa bergantung pada lelaki yang salah. Suatu sore, saat aku pulang dari kantor, aku melihat sosok kurus duduk di trotoar dekat lampu merah. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh. Aku hampir tak mengenalinya. Tapi matanya, ya, aku tahu itu dia. Suamiku. Ia menatapku, matanya basah. Tangannya terulur lemah, seperti meminta sesuatu. Aku menatapnya sebentar. Ada bagian kecil di hatiku yang merasa iba. Bagaimanapun, ia pernah menjadi orang yang kucintai. Tapi aku tahu, menolongnya sekarang hanya akan mengulang kesalahan. Ia memilih jalannya sendiri. Ia menghancurkan dirinya sendiri. Aku menarik napas, lalu masuk ke mobilku. Sopir menjalankan mobil, meninggalkan dia di trotoar. Aku tidak menoleh lagi. Itu pertemuan terakhir kami. Waktu terus berlalu. Aku semakin sibuk dengan proyek-proyek besar. Perusahaanku masuk dalam daftar perusahaan terkemuka. Aku mulai sering diundang menjadi pembicara dalam seminar tentang perempuan dan kepemimpinan. Setiap kali aku berbicara, aku selalu mengatakan, jangan pernah biarkan dirimu diremehkan. Jangan biarkan orang lain menumpang hidup darimu lalu mengkhianatimu. Kita perempuan punya kekuatan untuk memilih, untuk bangkit, dan untuk hidup mandiri. Tepuk tangan selalu bergemuruh setiap kali aku selesai bicara. Aku bukan hanya seorang pengusaha sukses lagi, tapi juga simbol harapan. Suamiku? Kabar terakhir yang kudengar, ia masih berkeliaran di jalan. Beberapa kali masuk rumah sakit karena sakit parah, tapi tidak ada yang menjenguk. Pelakor? Ia sudah benar-benar menghilang dari dunia sosialita. Katanya, ia pindah ke kota lain dan hidup seadanya. Mereka berdua kini hanyalah cerita, contoh nyata dari bagaimana keserakahan dan pengkhianatan berakhir. Sedangkan aku masih berdiri. Aku masih hidup. Dan aku bahagia. Aku belajar satu hal dari semua ini. Cinta bisa membuat kita buta, tapi pengkhianatan membuat kita melek. Dan begitu kita sadar, kita harus punya keberanian untuk melepaskan. Suamiku mengira aku akan selamanya buta, selamanya membiarkan dia hidup menumpang. Ia salah besar. Kini, aku hidup dengan lebih damai, lebih kuat, lebih mandiri. Dan setiap kali aku menatap cermin, aku melihat seorang perempuan yang sudah melewati badai, tapi tetap berdiri tegak. Itulah kemenangan sejatiku. Mereka, suami pengkhianat dan pelakor, akhirnya menjadi simbol aib dan karma. Aku, perempuan yang dulu diremehkan, menjadi simbol kekuatan dan kemenangan. Hidup selalu memberi balasan yang adil. Dan aku tak pernah menyesal sudah memilih jalanku sendiri. Aku pernah jatuh. Pernah merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang seharusnya menjaga hati. Pernah menangis sendirian di kamar, bertanya kepada Tuhan, kenapa aku? Namun kini aku paham, semua itu bukan hukuman, melainkan jalan agar aku menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Luka yang dulu membuatku hampir hancur, kini justru menjadi kekuatan. Luka itu mengajarkan bahwa cinta sejati tidak akan pernah tumbuh di atas pengkhianatan. Setelah melepaskan suamiku, aku merasa hidup lebih ringan. Tidak ada lagi ketakutan jika ia pulang larut malam dengan alasan palsu. Tidak ada lagi rasa cemas melihatnya sibuk dengan ponselnya, menyembunyikan senyum kecil saat membaca pesan. Rumahku kini terasa damai. Sepi, memang, tapi sepi yang menenangkan. Aku bisa duduk di sofa, membaca buku favoritku, tanpa dihantui pertengkaran kecil yang dulu sering terjadi karena hal sepele. Dan yang terpenting, aku tidak lagi hidup bersama seseorang yang hanya menumpang dariku. Banyak orang berkata, balas dendam terbaik adalah kebahagiaan. Dan aku setuju. Bukan berarti aku membenci suamiku seumur hidup, tapi aku membiarkan hidup yang membalas semua perbuatannya. Ia memilih jalan yang salah, maka ia menuai hasilnya sendiri. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Aku hanya perlu tetap melangkah maju, dan biarkan ia jatuh di lubang yang ia gali sendiri. Kini, saat aku melihat ke belakang, aku tersenyum. Bukan karena puas melihat penderitaannya,
tapi karena aku berhasil keluar dari lingkaran racun itu. Aku menang dengan caraku sendiri. Kisahku bukan hanya untukku. Banyak perempuan di luar sana yang mengalami hal serupa, suami yang selingkuh, pasangan yang hanya menumpang hidup, atau orang yang mereka cintai justru menikam dari belakang. Lewat kisahku, aku ingin mereka tahu. Kita tidak perlu takut hidup sendiri. Kita tidak harus menanggung beban dari orang yang tidak menghargai kita. Kita berhak memilih kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari keberanian kita melepaskan yang tidak layak dan menerima diri sendiri apa adanya. Kini aku lebih fokus pada diriku, keluargaku, dan perusahaanku. Aku bepergian lebih sering, menjelajahi kota-kota yang dulu hanya bisa kulihat lewat majalah. Aku menekuni hobi yang dulu kutinggalkan, melukis. Di setiap goresan kuas, aku seperti melepaskan sisa-sisa luka yang masih tertinggal. Dan yang paling penting, aku mulai membuka hatiku untuk kemungkinan baru. Aku tidak buru-buru mencari pengganti, tapi aku tahu suatu hari nanti, cinta yang tulus akan datang. Dan kali ini, aku tidak akan salah memilih. Suamiku kini benar-benar jatuh. Ia menjadi bahan pembicaraan, bukan lagi karena kekayaannya, karena memang sejak awal itu bukan miliknya, tapi karena nasib malangnya. Pelakor yang dulu begitu angkuh kini hanya hidup dalam bayangan masa lalu. Orang-orang yang dulu menjadi teman pesta-nya kini menjauhinya. Aku tidak ikut menertawakan mereka, karena hidup sudah cukup memberi mereka pelajaran. Mereka adalah bukti nyata bahwa karma tidak pernah salah alamat. Dulu aku hanyalah seorang istri yang sabar, bahkan terlalu sabar. Aku rela berbagi hidupku dengan suami yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Aku memberinya kenyamanan, kekayaan, bahkan jabatan. Tapi saat ia memilih untuk mengkhianati, aku tidak lagi menahannya. Aku justru memberinya kebebasan untuk jatuh bersama pilihannya sendiri. Kini aku berdiri sendiri, tapi tidak kesepian. Aku kuat. Aku bahagia. Aku hidup. Dan jika suatu hari ada perempuan lain yang bertanya kepadaku, apa yang harus kulakukan jika suamiku mengkhianati? Aku akan menjawab dengan tegas. Lepaskan. Jangan takut. Karena lebih baik kau hidup sendiri dengan kepala tegak, daripada hidup bersama seseorang yang hanya menumpang dan menusukmu dari belakang. Itulah akhir dari kisahku. Akhir yang bukan sekadar penutup, tapi awal dari bab baru yang lebih indah.